Bagi kalian pendukung Indonesia, berharaplah tim nasional Indonesia mengalahkan Filipina. Tetapi kalian juga harus berharap bahwa Myanmar tidak mengalahkan Vietnam. Walaupun ini berat sih sebenarnya. Sebab kalau Myanmar bisa mengalahkan Vietnam dan Indonesia mengalahkan Filipina, saudara-saudara, maka ini situasinya akan rumit. Akan rumit karena tiga tim punya poin yang sama dan ini nanti akan rumit. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Timor Leste, Singapura, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Setelah kemarin kita bicara tentang peluang Malaysia, Singapura atau Thailand. Peluang Malaysia atau Singapura mendampingi Thailand lolos ke semifinal Piala AFF 2024 dari grup A. Sekarang kita bicara di grup B saudara-saudara. Di grup B ini peluangnya jauh lebih ketat. Persaingannya jauh lebih ketat, peluangnya jauh lebih lebar, kecuali Laos yang sudah memastikan diri tereliminasi, sudah memastikan diri menjadi juru kunci masuk kotak gagal. Empat tim lainnya itu masih punya peluang yang sama. Kenapa demikian? Itu berdasarkan hasil pertandingan pada hari Rabu saudara-saudara. Rabu tanggal 18 Desember 2024. Pada hari itu kemarin saudara-saudara, kemarin itu Myanmar berhasil mengalahkan Laos 3-2 lewat sebuah banjir gol lah. Banjir gol. Laos luar biasa semangatnya, mereka tertinggal mampu mencoba membalas, merespon, kemudian karena kesalahan, pengalamannya kurang beruntung juga mereka akhirnya dikalahkan Myanmar 3-2. Myanmar menang 3-2 atas Laos sehingga Myanmar bisa bernapas lah, peluangnya terbuka. Kemudian setelah Myanmar mengalahkan Laos, pertandingan kedua adalah Vietnam dan Filipina di Manila. Dan hasilnya saudara-saudara ini benar-benar Filipina hampir saja menang. Mereka sudah mencetak 1 gol, kemudian di menit terakhir, injury time, additional time di babak kedua ini, sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan terjadi, sebuah kemelut terjadi. Akhirnya Vietnam mampu menyamakan kedudukan saudara-saudara. Vietnam mampu menyamakan kedudukan di menit ke 90 pokoknya 90 ke atas lah saudara-saudara. Menit ke 90 90 plus 7 saudara-saudara. 90 plus 7 melalui Doan Ngoc Tan. Setelah sebelumnya Gayoso mencetak gol untuk Filipina pada menit ke 68. Skornya adalah 1-1. Hasil itu saudara-saudara, dengan hasil itu otomatis klasemennya agak sedikit berubah walaupun tidak ekstrim. Vietnam tetap berada di posisi pertama dengan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, 1 seri. Mereka mencetak 6 gol dan menderita 2 gol atau selisih golnya plus 4.
Sementara di posisi kedua itu ada Indonesia. Indonesia dan Myanmar di posisi kedua dan ketiga. Mereka punya poin sama 4. 4 dari hasil 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Selisih golnya juga sama. Indonesia maupun Myanmar itu memasukkan 4 dan kemasukan 4. Jadi 0 saudara. Tetapi berdasarkan peraturan ketika ada 2 tim yang punya poin sama dan selisih golnya juga sama semua, maka yang dihitung adalah head to head. Dan head to headnya itu menang Indonesia karena pada pertandingan pertama Indonesia itu mengalahkan Myanmar 1-0 di Yangon. Nah, sementara di posisi keempat ada Filipina dengan 3 poin. 3 poin mereka imbang 3 kali, saudara-saudara. 3 begini ya? Ya, 3 kali. Imbang 3 kali dan mencetak 3 gol, menderita 3 gol. Jadi selisih golnya juga kosong, juga 0. Jadi mereka imbang semua, saudara-saudara. Imbang 1-1 dengan Myanmar, kemudian imbang 1-1 dengan Laos, imbang 1-1 dengan Vietnam kemarin, saudara-saudara. Jadi semuanya imbang 3. Dan sementara Laos itu di posisi terakhir dengan 2 poin. 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Imbang lawan Indonesia 3-3, imbang lawan Vietnam, imbang lawan Filipina. Imbang lawan Filipina 1-1 dan kalah dari Vietnam 1-4, kalah dari Myanmar 2-3. Mereka hanya memasukkan 7 gol, menderita 11 gol atau minus 4, saudara-saudara. Saudara-saudara, artinya pertandingan terakhir tanggal 21 Desember 2024 malam hari, mungkin sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat itu akan menjadi penentuan. Pertandingannya akan digelar bersamaan, ya, sama seperti di grup A. Pertandingannya semuanya digelar bersamaan untuk menghindari main mata. Dan pada pertandingan terakhir, Vietnam akan kedatangan Myanmar, sementara Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk pertandingan melawan Filipina. Untuk bisa lolos ke babak berikutnya, Vietnam paling enak, saudara-saudara. Vietnam paling enak karena dia hanya butuh hasil seri saja. Kalau dia butuh hasil seri saja, dia akan lolos sebagai juara grup. Nah, kalau Vietnam seri, maka Indonesia juga akan cukup butuh hasil imbang saja. Kalau Vietnam seri, Indonesia butuh hasil imbang saja. Kalau Vietnam menang, Indonesia juga butuh hasil imbang saja. Nah, jadi nasib Indonesia tergantung pertandingan Vietnam melawan Myanmar. Tetapi kalau Indonesia menang atas Filipina, tetapi Vietnam dikalahkan Myanmar, nah, ini akan rumit, saudara-saudara. Ini akan rumit karena otomatis 3 tim, Indonesia, Vietnam, dan Myanmar akan punya poin yang sama 7. Kalau Indonesia mengalahkan Filipina, poinnya 7. Kemudian Myanmar mengalahkan Vietnam, maka poinnya 7. Vietnam kalah dari Myanmar, poinnya 7. Nah, dan ketika ada 2 tim atau 3 tim yang 2 tim atau lebih yang punya poin sama, maka klasemennya akan berganti lagi. Maka 3 tim ini aja yang akan dihitung klasemennya, dan hasilnya adalah Indonesia kalah dari Vietnam, Indonesia mengalahkan Myanmar, kemudian Myanmar dikalahkan Indonesia, Myanmar mengalahkan Vietnam. Jadi 3 tim akan punya poin 3. Poin 3, sehingga akan dihitung nanti tergantung dari berapa jumlah kemenangan Myanmar atas Vietnam. Kalau hasilnya juga Myanmar taruhlah dia hanya menang 1-0. Nah, ini akan rumit lagi karena berarti Indonesia mengalahkan Myanmar 1-0, Indonesia kalah dari Vietnam 1-0, Myanmar mengalahkan Vietnam 1-0. Wah, jadi ini semua tim akan mencetak 1 gol, kemasukan 1 gol. Berarti kan sama. Dalam kondisi seperti ini akan rumit, saudara-saudara. Hitungannya akan rumit kalau ternyata Myanmar hanya menang 1-0. Berarti kan semuanya punya 3 poin, punya selisih gol yang sama. Dan ini peraturannya akan rumit, dan peraturan di ASEAN Football Federation ini nggak jelas.
Nggak jelas apakah akan menggunakan apa ya namanya fair play, jumlah kartu kuning, kartu merah atau apa. Tetapi yang jelas itu dalam penjelasannya mereka hanya akan kalau ada dua tim yang poinnya sama itu akan adu penalti. Itu penjelasan. Tapi kan ini 3 tim. Nah, kemungkinan kemungkinan kedua adalah akan diadakan drawing untuk menentukan siapa yang lolos. Ya kalau ini drawing kan nggak asik. Tapi saya nggak tahu dengan pasti ya, karena ini peraturannya nggak jelas. Di situsnya ASEAN United juga nggak ada peraturan ini. Adanya di Wikipedia saja. Saya nggak tahu Wikipedia siapa yang bikin. Apakah nanti akan diadakan fair play, misalnya jumlah kartu kuning seperti yang selama ini terjadi di FIFA, di AFC seperti itu, atau apa. Tapi seharusnya ya fair play. Kalau fair play ya jelas Indonesia kalah, karena Indonesia sudah pernah mendapatkan 1 kartu merah. Tadi hitam di atas putih, regulasi aturannya, perkiraannya, hitung-hitungan matematikanya seperti itu. Tetapi bagaimana realisasinya di lapangan, saudara-saudara? Kalau melihat realisasi di lapangan, saya kok tidak yakin Myanmar bisa mengalahkan Vietnam. Saya nggak yakin, saudara-saudara. Dan saya juga nggak yakin Vietnam akan membiarkan Myanmar menang. Karena itu akan berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Teori saya, Vietnam pasti akan tetap tampil dengan kekuatan terbaik. Dia nggak akan mungkin mencoba pemain-pemain cadangan. Dia nggak mungkin. Kenapa? Karena dia pasti akan mengincar kemenangan. Dia akan mengincar sebagai juara grup B. Kenapa? Karena di sebelah sana, di grup A sana sudah hampir 99% itu Thailand akan menjadi juara di grup A. Dan nggak mungkin Vietnam akan menyerahkan kepalanya kepada Thailand di semifinal. Nggak mungkin. Pasti mereka akan berusaha untuk bertemu dengan Thailand di final. Kalau bisa tampil di final ya, itu saja teorinya. Sehingga Indonesia mau tidak mau tetap saja harus berusaha untuk bermain, ya mengalahkan Filipina lah. Mengalahkan Filipina itu tetap menjadi harga nego. Gak usah bilang harga mati, ini cuma bola, gak usah pakai mati-matian, gak usah. Harga nego. Jadi harga nego Indonesia adalah mengalahkan Filipina. Kalaupun gak beruntung, ya imbang saja sudah cukup lah, saudara. Yang penting gak kalah. Sejak awal saya mengatakan dalam turnamen seperti itu yang penting dapat poin, dan yang jauh lebih penting lagi tidak kalah. Memang sayangnya kita kalah dari Vietnam kemarin karena ya udaranya dingin, saudara-saudara, dan Vietnam juga main cukup bagus walaupun Indonesia memberikan perlawanan yang menjadi itu. Indonesia minimal sekali harus bermain imbang dengan Filipina. Tapi syukur-syukur yang paling aman tentu saja menang, karena nggak mungkin. Saya ini berani bertaruh ya, saya rasa susah untuk Myanmar mengalahkan Vietnam kecuali ada kejadian spektakuler, ada keajaiban sepak bola yang luar biasa. Karena sudah pasti Vietnam akan berusaha untuk mengalahkan Myanmar, dan setidaknya mereka juga, karena mereka imbang pun mereka sudah pasti lolos dan akan menjadi juara grup, saudara. Tapi pertandingan terakhir melawan Filipina ini, saudara-saudara, Indonesia dipastikan nggak akan bisa diperkuat oleh Rivaldo Pakpahan. Rivaldo Pakpahan kemarin menjalani debut waktu pertandingan melawan Vietnam. Sayangnya di pertengahan akhir-akhir babak pertama itu dia ditarik keluar, digantikan oleh Rafael Strike. Itu bukan pergantian masalah taktik atau strategis, bukan. Itu adalah pergantian karena si Rivaldo Pakpahan itu mengalami cedera, saudara-saudara. Cedera. Pemain dari Borneo FC, pemain muda dari Borneo FC itu mengalami cedera. Dan waktu tiba ke Indonesia, waktu pulang ke Indonesia ke Solo, saudara-saudara, Rivaldo Pakpahan itu berjalan tertatih-tatih menggunakan tongkat. Nah, sehingga ini sudah dipastikan Rivaldo Pakpahan tidak akan bermain menghadapi Filipina. Begitu pula dengan Justin Hubner dan Ivar Jenner yang kemungkinan besar tidak akan bisa ikut karena ya izin dari klub juga tidak cenderung turun, walaupun kedua pemain sebenarnya sudah bersedia bermain, tetapi itu terganjal dari izin klub yang tidak memberikan klub. Dan bahkan Ivar Jenner maupun Justin Hubner itu tampil di kompetisi mereka. Dia main minggu lalu itu tampil di Jong Utrecht itu bermain, sementara Justin Hubner itu main bersama Wolverhampton Wanderers U23 kalau nggak salah, itu tampil di Premier League 2. Nah, itu
dua pemain tidak bisa tampil, tidak bisa datang, kemudian Rivaldo Pakpahan tidak bisa bermain karena cedera. Tetapi Marcelino Ferdinand yang waktu pertandingan melawan Laos mendapatkan kartu merah itu sudah bisa bermain menghadapi Filipina. Karena ternyata hukumannya hanya 1 pertandingan untuk pertandingan melawan Vietnam. Nah, padahal Marcelino Ferdinand tentu saja menjadi berita baik lah saudara-saudara bagi Indonesia yang memang harus menyerang lah. Kita harus menyerang melawan Filipina. Kemarin waktu melawan Vietnam itu saya bisa paham kalau Sintayong memilih posisi standing point-nya adalah defensif. Parkir bus, kira-kira seperti itulah saudara-saudara. Parkir bis itu saya bisa paham karena kita tahu kita main away, main di kandangnya Vietnam dengan dukungan supporter lawan yang luar biasa. Kemudian Vietnam juga tampil dengan kekuatan terbaik dia. Semua pemain utama dia main saudara-saudara. Mulai dari Nguyen Quang Hai, Nguyen Tin Lin, Nguyen Van Toa, Do Duy Man, kemudian kipernya kalau nggak salah Dan Van Lam, itu semuanya main di situ. Nguyen apalagi lah, pokoknya Nguyen FC semua. Pemainnya namanya Nguyen itu dia main. Jadi wajar masuk akal kalau Indonesia defensif. Tetapi melawan Filipina ini saya rasa kita harus menyerang. Menyeranglah saudara-saudara. Menyerang tetapi juga jangan meremehkan pertahanan. Pertahanan tetap harus solid karena Filipina itu punya serangan balik yang menurut saya cukup cepat walaupun efektivitasnya masih diragukan. Dan pemain Filipina itu menurut saya kerjasamanya masih kurang lah saudara-saudara. Chemistry-nya itu masih kurang menurut saya. Dan itu terbukti dari waktu pertandingan sebelumnya mereka melawan Myanmar, melawan Laos, dan yang terbaru melawan Vietnam ketika mereka diserang terus sebenarnya. Waktu melawan Vietnam itu Filipina itu diserang terus kemudian mereka mendapatkan 1 peluang dan akhirnya itu gol. Ball possession-nya walaupun ball possession-nya itu 50-50 tetapi kenyataan di lapangan Vietnam lebih banyak mendapatkan attempt, mendapatkan percobaan dan on targetnya juga lebih banyak Vietnam. Jadi menurut saya Indonesia punya peluang besar untuk mengalahkan Filipina karena Filipina tidak tidak sebagus Vietnam. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin. Tadi kita bicara peluang. Peluang tim dari grup B untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Kalau edisi sebelumnya kita bicara tentang grup A, sekarang kita bicara grup B tadi. Dan hasilnya adalah pada pertandingan terbaru hari Rabu itu, Myanmar mampu mengalahkan Laos 3-2. Vietnam dan Filipina hanya bermain imbang 1-1. Sementara Indonesia libur. Indonesia libur sehingga punya waktu sekitar 6 hari untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan terakhir melawan Filipina. Dan ini keuntungan. Keuntungan saudara-saudara, Filipina bermain di hari Rabu, dan nanti akan bermain di Indonesia melawan hari Sabtu. Sementara Indonesia terakhir kali main hari Minggu. Jadi ini keuntungan sekali yang harus dimanfaatkan Indonesia untuk mengalahkan Filipina. Sebab begini, di klasemen sementara saat ini ya saudara-saudara, Vietnam itu punya 7 poin. Dia ada di posisi teratas, diikuti oleh Indonesia dan Myanmar yang sama-sama punya 4 poin dan punya selisih gol yang sama. 4 gol memasukkan dan 4 gol kemasukan, jadi 0 selisih golnya. Tetapi Indonesia head to head dengan Myanmar, bagus Indonesia karena Indonesia mengalahkan Myanmar di Yangon 1-0. Sementara di posisi ketiga adalah Filipina, di posisi keempat adalah Filipina dan di posisi kelima adalah Laos. Laos sudah tereliminasi, tidak mungkin loh. Jadi ini sekarang hanya ada 4 tim. Semua 4 tim ini punya potensi untuk lolos ke semifinal. Dan Indonesia butuh kemenangan dengan Filipina dengan syarat Myanmar tidak mengalahkan Vietnam. Kalau Myanmar mengalahkan Vietnam, maka Indonesia, Vietnam, dan Myanmar itu punya poin
sama 7. Ah, 7 berarti kalau mereka punya poin sama, itu mereka 3 tim ini nanti akan dihitung sendiri klasemennya, dan itu berarti mereka juga akan sama-sama mendapatkan 3 poin. Di antara di antara pertemuan ketiga tim ini akan 3 poin. Vietnam mengalahkan Indonesia, Vietnam dikalahkan Myanmar, Indonesia mengalahkan Myanmar, Myanmar dikalahkan Indonesia. Ini akan 3, dan ini akan rumit sekali nanti akan dihitung selisih golnya, kemenangannya Myanmar atas Vietnam ini berapa gol. Nah, ini nanti yang akan menentukan. Kalau ternyata masih sama semua, ya ada kemungkinan akan diundi drawing. Gak asik lah saudara-saudara kalau drawing. Dan saya rasa udah cukup pembahasan kita kali ini saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah saudara-saudara. Maksudnya jangan bikin komentar atau tulisan yang menghina, melecehkan orang lain atau negara lain. Santai saja, santai. Ini hanya sepak bola, ini hanya buat kesenangan. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!